Baik, selamat pagi Bu Vela dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Kristina Arum Pratiwi, NIM 171414020. Pada video penjelasan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai langkah pengerjaan saya pada soal ujian sisipan 2, mata kuliah pengantar teori bilangan. Untuk soal nomor pertama, yaitu diambil dari exercise 4.17 dari buku Kosi, halaman 226. Soalnya telah saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia seperti ini. 5 pelaut dan seekor monyet terdampar di pulau terpencil. Pada siang hari, mereka mengumpulkan kelapa untuk dimakan. Mereka memutuskan untuk membaginya di pagi hari. Tetapi, pertama-tama, mereka istirahat untuk malam itu. Sementara yang lain tidur, seorang pelaut bangkit dan membagi mereka, yaitu buah kelapanya, menjadi 5 tumpukan yang sama, dengan 1 sisanya. Kemudian satu sisa itu dia lemparkan untuk monyet. Dia menyembunyikan bagiannya, mengumpulkan sisa kelapa dan kembali tidur. Kemudian seorang pelaut kedua bangkit, membagi tumpukan itu menjadi 5 bagian yang sama, dengan 1 kelapa yang tersisa, yang kemudian dibuangnya untuk monyet. Satu persatu pelaut yang tersisa mengulangi proses tersebut. Pagi harinya, mereka membagi tumpukan tersebut secara merata dengan 1 buah kelapa yang tersisa yang mereka buang untuk monyet. Tentukan jumlah kelapa sekecil mungkin di tumpukan aslinya. Nah, pada soal diminta untuk menjelaskan penyelesaian menurut saya dari example 4.17 dengan menggunakan kongruensi. Nah, menurut saya, cara untuk menyatakan permasalahan pada example 4.17 halaman 226 dari buku Kosi adalah tumpukan kelapa asli akan dibagi menjadi 5, sebanyak 5 kali, karena kita ketahui jumlah pelaut yang terdampar dalam pulau terkecil itu adalah 5 pelaut atau 5 orang pelaut. Nah, kemudian dari setiap pelaut yang bangun, mereka akan membagi kelapa tersebut sebanyak 5 tumpukan dan kemudian tersisa 1 buah kelapa. Nah, di sini kita belum memperhitungkan pembagian terakhir di pagi harinya. Nah, kemudian saya misalkan N, yaitu banyaknya buah kelapa dalam tumpukan aslinya. Setiap pelaut harus meninggalkan jumlah kelapa dalam kelas kongruensi yang sama, yaitu modulo 5. Karena di sini jumlah pelautnya ada 5 orang, dan setiap pelautnya menumpuk buah kelapa menjadi 5 tumpukan yang sama banyak. Sehingga saya tuliskan modulo 5. Kemudian kita peroleh N sama dengan 4/5 dikali dalam kurung N dikurangi 1 modulo 5, di mana negatif 1 ini adalah buah kelapa yang dilemparkan ke monyet. Kemudian N kongruen, nah ini kita distribusikan. Distribusi perkalian pada ruas kanan diperoleh 4N dikurangi 4/5 modulo 5. Selanjutnya, kedua ruas kita kalikan 5, diperoleh 5N kongruen 4N dikurangi 4. Kemudian, kedua ruas kita kurangi 4N, diperoleh N kongruen negatif 4. Nah, diperoleh N kongruen negatif 4 modulo 5. Nah, negatif 4 di sini adalah kelas kongruensinya. Jadi, kita mulai di modulo kelas negatif 4. Maka, di sini pada permasalahan ini kita akan tetap di modulo negatif 4. Hal ini karena pada akhirnya kita harus membagi tumpukan buah kelapa sebanyak 5 kali, atau bisa kita tuliskan 5 pangkat 5.
Sehingga jumlah tumpukan dari buah kelapa aslinya adalah 5 pangkat 5 dikurangi 4 sama dengan 3.121 buah kelapa. Dan sisanya adalah 1.020 buah kelapa. Yang mana hasil sisanya ini dapat dibagi untuk kelima pelaut tersebut. Atau dengan kata lain, 1.020 ini habis dibagi 5. Nah, sehingga sisanya ini 1.020 buah kelapa dapat dibagi untuk kelima pelaut tersebut di pagi harinya. Begitu jawaban saya untuk nomor pertama. Kemudian nomor kedua, soalnya adalah tentukan pernyataan berikut benar atau salah dengan menjelaskan alasannya. Untuk soal 2A, yaitu 1010 basis 2 habis membagi 1111000 basis 2. Penyelesaiannya adalah kita mengubah dari basis biner atau basis 2 ini ke basis desimal atau basis 10. Caranya, kita satu persatu mengubahnya, yaitu yang pertama 1010 basis 2 kita ubah ke basis desimal diperoleh 10 basis 10. Kemudian yang kedua 1111000 basis 2 kita ubah ke basis desimal. Caranya adalah seperti berikut. Diperoleh 120 basis 10. Selanjutnya kita akan mengecek apakah 1010 basis 2 itu habis membagi 1111000 basis 2 atau dengan kata lain 10 basis 10 habis membagi 120 basis 10. Nah, ternyata benar bahwa 10 basis 10 habis membagi 120 basis 10. Karena 120 itu sama dengan 12 dikali 10. Dengan 12 adalah elemen bilangan bulat. Jadi, benar bahwa 1010 basis 2 habis membagi 1111000 basis 2. Kemudian untuk soal nomor 2B, 754 basis 8 dikali 56 basis 8 sama dengan 53150 basis 8. Nah, seperti nomor 2A, langkah pertama kita mengubah basis oktal, ya, ini sama ketiganya merupakan basis oktal, kita ubah ke basis desimal. Caranya kita ubah untuk 754 basis 8 terlebih dahulu. Caranya adalah seperti ini, diperoleh 492 basis 10. Kemudian untuk 56 basis 8 kita ubah juga ke basis desimal, diperoleh 46 basis 10. Kemudian 53150 basis 8 juga kita ubah ke basis desimal, diperoleh 22120 basis 10. Kemudian kita cek apakah benar 754 basis 8 dikali 56 basis 8 sama dengan 53150 basis 8. Ini saya tuliskan untuk bentuk basis desimal dari masing-masing basis oktal yang telah saya tulis di sini. Saya tuliskan menjadi 492 basis 10 dikali 46 basis 10 sama dengan, nah ini saya kalikan menurut apa yang telah saya tuliskan. Jadi 492 basis 10 dikali 46 basis 10 itu diperoleh hasil 22632 basis 10. Nah, sekarang kita kembali cek untuk basis desimal dari 53150 basis 8. Nah, ternyata 492 basis 10 dikali 46 basis 10 itu tidak sama dengan 221